Satu hal yang sangat penting untuk saya kemukakan, mengawali seminar mengenai keselamatan di luar Kristen. Dan saya minta yang satu ini saudara patrikan di dalam hati saudara, bahwa kita tidak bermaksud untuk mempersoalkan apakah ada keselamatan di luar Kristen sebenarnya. Itu bukanlah tujuan utama kita mengkotak-katik. Bukan tujuan utama mengotak-ngatik apakah ada keselamatan di luar Kristen. Walaupun tentu tidak bisa tidak. Kita harus mengupas dan membahasnya dengan cermat, dengan cerdas, teliti, jujur, akurat, dan alkitabiah. Tetapi yang utama yang kita sungguh-sungguh pergumulkan dan menjadi tujuan utama dari seminar ini adalah menemukan kedudukan kita sebagai umat pilihan. Menemukan kedudukan kita sebagai umat pilihan. Dan memenuhi panggilan kita sebagai umat pilihan. Tempat posisi yang sangat luar biasa. Panggilan yang sangat agung. Dengan mempelajari hal apakah ada keselamatan di luar Kristen, kita akan menemukan perbandingan, komparasi. Kita mengcompare antara umat pilihan dan bukan umat pilihan. Ini yang penting. Seperti kalau kita mau belajar mengenali uang palsu. Tidak bermaksud kita mau mendapatkan uang palsu. Tidak bermaksud kita mau tahu seluk-beluk uang palsu. Itu urusan polisi. Siapa yang mencetak, bagaimana mencetaknya, itu urusan polisi. Tapi yang penting bagi kita untuk bisa membedakan mana palsu, mana asli. Dan kita memiliki yang asli, menyimpan yang asli. Demikian pula ketika kita membahas mengenai keselamatan di luar Kristen. Kalau saya tidak menegaskan hal ini, pasti ada asumsi bahwa saya sedang mencari persoalan, mengada-ada. Sengaja mau meledakkan sesuatu yang kontroversi. Mencari sensasi. Orang harus duduk di sini dan menangkap pesan apa yang penting. Yang kita sangat berharap dan kita sudah berdoa agar kebenaran ini mengubah kita. Kita harus menemukan tempat kita yang sangat istimewa sebagai umat pilihan. Kita harus mengerti panggilan yang istimewa sebagai umat pilihan. Itu maksudnya. Dan kita menyelenggarakannya. Kita memilikinya, saudaraku. Adapun mengenai apakah tetangga kita yang bukan Kristen itu selamat atau tidak, sebenarnya tidak perlu menjadi persoalan buat kita. Dan nantinya kalau kita mau menginjil, kita tahu apa the final goal, the final destination dari misi, dari penginjilan, dari kesaksian hidup kita. Orang harus berpikir panjang, jauh, tapi juga cermat, cerdas. Untuk itu yang pertama kita harus memahami dulu apa itu keselamatan. Bagi kita yang sudah belajar mengenai keselamatan dan kita telah mengikuti seminar mengenai apakah keselamatan bisa hilang. Kita sudah belajar banyak
Dan ada bukunya yang sangat tebal, mungkin hampir 500 halaman mengenai hal itu. Tetapi saya mau mereview kembali saudaraku, ya, mereview kembali hal ini. Barangkali saudara tidak menangkap dengan tepat selama ini, barangkali saudara sudah lupa, atau saudara baru pertama kali mendengar. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Dari pihak Allah demikian. Dari pihak manusia keselamatan adalah usaha kita oleh anugerah, oleh kasih karunia untuk menjadi sempurna. Bicara mengenai kesempurnaan, saudara juga harus memahami dengan benar. Ini penting untuk dipahami, saudaraku. Banyak orang mencibir. Sempurna yang dimaksud Pak Eras itu absurd. Apa sih sempurna? Absurd. Ya memang, sempurna bukan sebuah nominal angka yang bisa di breakdown, di breakdown, dihitung. Sebab kesempurnaan sebuah keadaan, sebuah state, keadaan. Sebuah keadaan akan sulit dijelaskan. It's difficult. It's hard to explain. Susah untuk dijelaskan. Tetapi ini yang penting harus saudara ketahui bahwa kita tidak mungkin sempurna seperti Allah Bapa. Dalam arti, dalam keadaan state seperti Bapa. Nggak mungkin. Beliau adalah roh adanya dan menyimpan berjuta misteri. Kita juga tidak mungkin bisa sempurna seperti Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Karena Tuhan Yesus mencapai kesempurnaan dalam perjuangan sebagai pribadi yang tidak memiliki benih dosa seperti kita. Sempurna seseorang bahkan tidak sama dengan sempurna orang lain. Sebab setiap orang memiliki porsi yang berbeda. Itulah sebabnya ada firman mengatakan, yang diberi banyak dituntut banyak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, hal duduk di sebelah kanan kiriku, Bapa yang menentukan. Jangan ayat itu diplesetkan, tuh semua ditentukan Bapa. Ini soal posisi bro, bukan soal selamat atau binasa, soal posisi. Tidak bisa tidak ada orang-orang yang diposisikan di tempat tertentu. Kenapa saudara tidak menjadi Petrus atau Paulus? Kan itu diposisikan Tuhan. Kita tidak bisa memilih. Yang lahir di pedalaman Tibet tidak bisa berkata, kenapa aku tidak lahir di Jakarta? Bisa mendengarkan khotbah, memahami Injil. Itu predestinasi Tuhan, saudara. Tapi jangan diplesetkan bahwa ada orang yang dipastikan selamat, yang lain dibiarkan binasa. Itu sudah salah kalau sampai begitu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jadi kita harus memahami sempurna itu memang relatif. Relatif bukan berarti kebenaran itu tidak mutlak. Maksudnya adalah porsi dan tuntutan yang diberikan itu yang relatif. Bukan kebenarannya itu sendiri, tetapi manusianya yang menerima kebenaran. Jadi kita harus cerdas, teliti dan cerdas. Kalau ketemu orang yang tidak teliti, tidak cerdas, sudah terlanjur dimakan satu doktrin, kita nggak akan nyambung, yang ada berdebat. Dan saya sudah mempunyai komitmen tidak mau berdebat. You beda, ya sudah. You mau dengar, silahkan. Nggak mau dengar, ya silahkan. Tapi yang penting teologi seseorang akan menentukan kualitas kesucian hidup orang itu. Kesempurnaan itu state, satu keadaan. Wah absurd Pak. Ya keadaan juga gak bisa hitung. Oh dia cantik, you bisa hitung.
Cantik juga bisa relatif, tergantung dari mana orang memandang. Di abad-abad pertengahan kalau saudara pergi ke Prancis misalnya, ke Paris, itu lukisan-lukisan wanita cantik rata-rata gemuk. Hari ini pria mencari wanita yang nggak kurus, yang kurus juga nggak mau, Bu. Lukisan-lukisan wanita cantik gemuk-gemuk. Kan dari mana perspektif orang? Anda kalau melihat suku-suku tertentu, perempuan yang diberi semacam besi di lehernya, hidungnya ditarik pakai gelang, jijik. Tapi bagi mereka itu yang cantik. You mau ngomong apa? Wanita yang diberi gelang sampai kayak jerapah. Tapi kalau dibilang cantik mau kata apa? Anda bilang absurd, kacau, aneh, terserah. Kita tidak mungkin sempurna, Pak. Nanti di surga sempurna. Tidak. Tuhan kalau berkata you must be perfect itu bukan nanti, sekarang. Kalau orang tua berkata kamu harus pinter, nak. Maksudnya apa? Sepinter-pinternya, amin. Sepinter-pinternya. Tapi tadi sudah saya katakan tidak mungkin kita sempurna persis seperti Bapa, tidak mungkin sempurna persis seperti Tuhan Yesus. Tapi sesempurna mungkin. Jangan bilang tidak mungkin sempurna. Bisa sempurna menurut ukuranmu. Sebab kalau anak umur 4 tahun ketika bisa menghitung 3 tambah 4, 7, itu sempurna. Tapi umur 30 tahun, sempurna bener dia. Masa 4 tambah 3, 7, dia bisa loh. Jadi saudara jangan cuma ngomong, debat pinter, cerdas. Sepinter-pinternya sama dengan secerdas-cerdasnya, sama dengan sesempurna-sempurnanya. Harus seputih-putihnya gitu, saudaraku. Nah, proses mengerjakan keselamatan ini, proses menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Roma 3:23, saudaraku. Tidak ada manusia yang bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang, kecuali oleh korban Tuhan Yesus dan kasih karunia di dalamnya. Umat perjanjian lama sehebat apapun, seperti Ayub, Nuh, Yosua, Samuel, tidak menemukan kemuliaan Allah yang hilang, termasuk Musa. Tidak ada orang sesaleh sesuci manapun di dunia ini yang bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang, selain orang-orang yang mengenal Injil keselamatan secara memadai dan hidup di dalamnya, mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bukan berarti kita meraih keselamatan dengan kekuatan sendiri. Jadi kalau saya mengajarkan, ayo kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, jangan berpikir merusak prinsip sola gratia, only by grace. Jangan beralasan Martin Luther menaiki tangga di Roma untuk mencapai kebajikan, tidak akan sejahtera. Ya iyalah, sebab kebajikan sebaik apapun tidak akan menyelamatkan kecuali salib Kristus. Jangan pengalaman Martin Luther menjadi dasar di mana Anda mengabaikan usaha untuk menjadi sempurna. Ini sudah dipelintir oleh orang-orang yang tidak mengerti lengkap kebenaran. Saya sangat setuju. Martin Luther menaiki tangga di Roma dengan perasaan galau untuk mencapai damai, tapi tetap tidak damai. Saudara harus melihat konteks pada waktu itu,
di mana kekuatan gereja sangat absolut mengajarkan kebenaran bahwa kebaikan itu bisa mendatangkan pahala, kebaikan itu bisa mendatangkan upah tanpa memperhatikan aspek lain. Apakah kebaikan yang mendatangkan pahala? Pasti, tapi aspek lain, salib. Yang pada waktu itu surat pengampunan dosa bisa dibeli, indulgensia namanya. Uang yang dilemparkan untuk gereja bisa membuat orang keluar dari neraka. Semacam ada api penyucian yang namanya purgatori. Seakan-akan dengan uang dilempar, maka arwah dari neraka masuk surga. Itu kan sudah menyalahi kebenaran Alkitab, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kebaikan kita yang kita usahakan itu tidak merusak prinsip apa sola gracia. Berjuanglah masuk jalan sempit, itu perjuangan. Tetapi perjuangan tersebut, Bapak Ibu, saudaraku, tanpa anugerah Tuhan tidak bisa mencapai kemuliaan Allah yang hilang. Kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara akan menemukan begini, saudaraku, ya. Kalau kamu tidak bertobat, strevo. Dan seperti anak kecil, metanoia. Artinya mau dididik berubah pikiran, kamu gak masuk surga. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, strevo ini juga bertobat. Padahal ini artinya turn around, same with, same as, ini, same with. Apa ini? Shub dalam bahasa Ibrani, berbalik. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, baru ikut aku. Maaf, ini bukan di sini tempatnya. Yang saya ganti pindah dulu. Kalau kamu tidak bertobat, strevo. Kamu tidak bisa bertobat dan menjadi anak kecil, dididik, diubah yang metanoia. Seperti anak kecil itu paidion. Anak usia 7 sampai 14 tahun. Paidion. Dirubah. Kalau kamu tidak menjual segala milik, possessions, segala milik, dan membagi, kamu tidak bisa ikut aku, lalu harus mengikut Tuhan Yesus. Melepaskan beban dan dosa. Baru ikut perlombaan. Saudara, kita tidak menutup mata kenyataan ada orang-orang yang rela tidak nikah, tidak kawin, miskin, bertapa, mau hidup suci, tidak menyentuh perempuan, tidak berbuat jahat. Bisa. Jangan Anda pikir nggak bisa. Bisa. Tapi satu yang mereka tidak punya, mengikut Tuhan Yesus. Nggak punya. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kamu ikutlah aku. Artinya lepaskan dirimu dari segala ikatan, baru kamu bisa menjadi muridku. Ini satu sisi. Ini sisi yang lain. Yang ini kita usahakan, bro. Yang itu Tuhan akan kerjakan lewat rohnya dalam hidup kita setiap hari.
Tidak all in ini juga dengan sendirinya bisa. Nggak bisa. Maka banyak orang Kristen yang masih duniawi. Kiblatnya masih dunia. Mesti kiblatnya kan langit baru, bumi baru. Begitu kamu percaya Tuhan Yesus, posisimu diubah. Kamu bukan lagi pemberontak, tapi anak. Masalahnya anak yang sah, huios atau masih notos. Maka diproses di sini, bro. Kalau sampai di sini, orang Kristen pun bisa. Kalau melepas beban dan dosa, keterikatan dengan daging atau dengan pelanggaran moral, bisa. Tapi untuk masuk ke sini, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang membawa iman kamu kepada kesempurnaan di sini. Ini baru orang bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kalau sampai di sini, saudara membaca kisah hidup Yusuf, tidak pernah punya cacat. Samuel pun hampir tidak ditemukan cacatnya kecuali anak-anaknya badung. Daniel, orang-orang hebat, tapi tidak memiliki Tuhan Yesus yang menuntunnya kepada segala kebenaran melalui rohnya. Jadi nggak pernah menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Maka orang-orang benar, nabi-nabi dahulu ingin mendengar apa yang kamu dengar. Ingin melihat apa yang kamu lihat. Sudah dipenuhi baru masuk sini. Saudara jadi Kristen kalau ini nggak ada penuhi, jangan masuk ke sini. Tidak akan pernah bisa. Coba semua dengar baik-baik. Anda bisa lihat ini nggak? Ini saja Anda tidak mau meninggalkan percintaan dunia. Lalu sudah selamat. Tuhan menjadi kebenaran kita. Tuhan jadi kebenaran kita bukan begini, saudaraku. Ini saudara. Terus ini Tuhan menutupi. Jadi Bapak di surga melihat Tuhan Yesus, nggak lihat kita. Tuhan yang jahat, yang membawa kita masuk surga tanpa merubah kita. Makanya ini dimuridkan. Kalau dikatakan Tuhan kebenaran kita, maksudnya adalah ini loh bro. Ada dua artinya. Tuhan kebenaran kita itu begini, saudara. Bentuk kita begini. Tuhan itu bulat. Ini loh, kamu kebenaranmu itu seperti ini. 1, 2. Bapak telah melihat ini, kamu dianggap bebas. Posisimu diubah. Kamu mesti masuk neraka semua nih. Tapi ketika Bapak melihat salib dan kesempurnaan yang dijalani Tuhan Yesus, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oke, kamu dibenarkan. Dibenarkan bukan hanya dianggap benar. Supaya kamu bisa benar-benar menjadi benar. Nanti dijelaskan apa itu dibenarkan. Banyak PR-nya, saudaraku. Ini dibentuk seperti ini. Jangan udah ada selamat kita. Selamat itu apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Nah, dengan proses itu akhirnya seseorang menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan hanya status, tapi juga state, keadaan. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, artinya aku tidak menikmati kamu, aku tidak ginosko kamu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kamu harus bisa menjadi orang yang kunikmati, karena melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu menjadi orang Kristen itu bukan berat, saudara. Sangat berat. Harus melepaskan segala sesuatu, melepaskan semua ikatan. Lalu sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan Tuhan setiap hari. Untuk menjadi pribadi seperti pribadinya. Tadi saudara kan nyanyi. Aku hendak iring di kau yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Anda belum dendam, Anda belum rindu yang kuat. Dikatakan rindu dendam itu artinya kuat sekali.
Sebab keinginanmu sudah menjadi bias. Arahmu kepada Tuhan jadi tumpul. Karena begitu banyak kesenangan-kesenangan dunia yang masih kau miliki. Mau hidup wajar seperti dunia, seperti anak dunia. Saudara, kalau mau jadi orang Kristen itu pikirannya sudah langit baru, bumi baru. Toh. Lalu gimana kerja? You kerja, you bisnis, Anda karir, anak-anak kuliah, sekolah, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Boleh beri kemuliaan. Jadi sudah tidak punya kepentingan, sebab everything you have, semua yang kau miliki, belongs to God. Kalau saudara masih nggak mau berubah, saudara sampai mati juga begini nih. Keadaanmu tidak pernah menjadi Kristen yang benar. Melepaskan segala sesuatu, tidak punya ikatan. Itu baru first step. Second stepnya, kita follow Jesus. Imitate Him. Mencontoh Dia. Kalau follow Him, ikut Tuhan. Itu bukan jadi Kristen ikut seminar begini-begini. Tapi setiap saat bersekutu dengan Tuhan untuk dibentuk menjadi seperti pribadinya. Ya mau tidak maulah saudaraku, fokus hidup kita berubah saudaraku. Kristen kan bukan sambilan, bukan tambahan saudara. Wah ini gak wajar Pak. Dari dulu juga ikut Tuhan Yesus gak wajar. Tuhan malah berkata musuh orang seisi rumahnya. Artinya saudara tidak bisa diterima orang lain, bahkan orang paling dekat ketika Anda mengenakan karakter Kristus. Jadi saudaraku sekalian, Anda harus memahami keselamatan itu begitu. Saya ngomongin dulu kenapa? Karena supaya saudara tahu posisi kita di mana sebagai anak-anak Allah. Nanti saudara akan tahu setelah saya akan membuat perbandingan. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, ini masa lalu, ini sekarang, present, ini future. Tuhan mati di kayu salib, semua dosa dunia telah selesai. Selesai di kayu salib bro. Yang belum selesai itu kita hari ini. Karakter kita, ini baru kerajaan surga. Nggak bisa dari sini langsung masuk sini. Harus lewat ini dulu. Dimuridkan, diproses, didewasakan. Jangan serupa dengan dunia ini baru masuk sini. Kalau orang-orang yang bukan umat pilihan tidak digarap Tuhan. Kalau sampai Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kata turut bekerja, kata turut tidak ada dalam teks aslinya. Yang ada Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Ini di sini saudara. Siapa yang mau yang mengasihi Tuhan? Siapa yang mau yang mengasihi Tuhan itu yang begini nih yang mengasihi Tuhan. Yang gini nih. Nih, tadi mana sih? Nih, sudah berbelok. Sudah tidak terikat dengan dunia, tidak terlalu melepaskan beban dan dosa. Itu baru awal. Ya awal. Nah sekarang awalnya saja tidak dilakukan. Bagaimana bisa? Sudah selamat. Tuhan mati di kayu salib, sudah mau saya selamat. Dia kesucianku, dia kebenaranku. Tadi yang dikerudungi itu. Itu hyper grace yang sesat. Jadi Bapak Ibu, we have to be perfect as just our Father in heaven is perfect. We have to imitate Jesus as our Savior, as our role model. Jadi kita itu hanya mencontoh Tuhan, ikuti modelnya. Dan kalau kita boleh mengikuti modelnya, tiap hari Tuhan akan tuntun mari sini. Aduh saudaraku, saya menghayati betapa pentingnya untuk terus bersekutu dengan Tuhan setiap saat terus.
Sementara kita sekolah, anak-anak ya kuliah, kerja terus, itu kodrat ilahi akan diubahkan terus. Yang tadi isinya itu pikiran duniawi diganti rema. Kodrat ilahinya terbentuk. Jadi tidak ada secara magis atau mistik. Tidak ada. Prosesnya tiap hari begitu. Ini banyak mahasiswa sekolah teologi atau bapak-bapak pendeta. Sekolah Alkitab kita, pekerjaan pendeta kita tidak otomatis membuat kita berkodrat ilahi. Sama sekali tidak. Tapi yang merubah kita berkodrat ilahi adalah setiap saat kita melihat setiap kekurangan dan kelemahan kita. Bukan hanya kelemahan-kelemahan yang besar, yang melanggar hukum di mata manusia, tapi juga sikap batin kita yang bengkok-bengkok itu harus diluruskan dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah itu baru kodrat ilahi kita kenakan. Coba perhatikan kalau saudara jujur dalam diri saudara ada banyak suara-suara yang sebenarnya tidak sinkron dengan suara Tuhan. Liciknya, kalau pakai baju ini gimana orang menilai, kalau naik mobil ini gimana orang menilai. Itu semua jahat. Itu jahat. Nanti kalau ketemu orang bagaimana kita berakting, bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang bisa melukai atau menunjukkan kita hebat. Apapun itu ya jahat. Nah itu harus diganti dengan pikiran Allah. Pikiran Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah tanpa berkeadaan sebagai anak Allah. Di sini iman artinya tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau orang belum hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, kalimat ringkasnya mau dengar nggak saudara? Kalau Anda tidak menjadi seperti Yesus atau semakin seperti Yesus, you tidak beriman. Iman saudara dibuktikan dengan tindakanmu seperti Yesus. Karaktermu seperti Tuhan Yesus. Kalau orang beriman menurut agama di dunia, cukup ke rumah ibadahnya, berdoa, sembahyang, itu sudah beriman. Setelah mengucapkan syahadat. Saudara mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Lalu selamat seperti baca syahadat. Enggak. Absolutely wrong. Anda harus mengenal Tuhan Yesus. Mengerti pikiran perasaannya. Meneladani dia tiap hari. Makin sempurna seperti Tuhan Yesus. Baru Anda dikatakan beriman. Saya tahu kita tidak bisa sempurna dalam satu hari. Tapi day by day mesti harus ada satu progresif. Harus ada progresif. Saya juga meneliti hidup saya. Apa saya juga mengalami progresivitas itu? Ternyata tidak mudah saudaraku. Sering kita itu, menderita. Maka kalau sudah masih mencintai dunia, dengan kecintaan yang kuat. Kalau sudah mencintai dunia, loving the world desperately, artinya mencintai dunia dengan sangat kuat. Anda tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan. Maka harus dibuat kendor-kendor, kita buang. Nggak ada artinya. Saya mengajak Anda sesekali memikirkan betapa hebat jagat raya ini. Bumi kita ini satu dari 8 planet di keluarga matahari, di solar system matahari. Matahari kita satu dari 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Matahari kita satu dari 200 miliar galaksi di Milky Way. Galaksi Milky Way kita, namanya galaksi Milky Way atau Bima Sakti, satu dari 400 miliar galaksi yang bisa dihitung manusia. Ada ratusan ribu kali planet yang lebih besar dari bumi. Ada yang sampai 186 ribu kali dari besarnya bumi. Bumi itu kecil sekali. Jagat raya tidak terbatas ini, saudaraku, dimiliki oleh Allah Bapa di surga. Lalu apa artinya dengan berlian 1 kerat, emas 2 ton? Nggak ada artinya. Tapi kadang-kadang ibu baru pakai 2 gram aja, udah bergayanya kayak apa. Jadi kampungan gitu. Kalau anak-anak Allah yang akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus, itu nggak ada artinya semua itu, saudaraku. Kita akan dimuliakan.
Roma 8:17, dimuliakan itu apa artinya? Didudukkan di tempat yang mulia bersama dengan beliau. Ini pasti orang-orang yang disempurnakan, yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang bisa menderita bersama dengan Tuhan Yesus adalah mereka yang sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ketika orang percaya memasuki kerajaan Tuhan Yesus, maka barulah genap seluruh proyek penyelamatan Allah. Wah, itu agung sekali, saudara. Dan kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita itu enggak semua loh. Enggak. Saya kira di antara saudara ini banyak yang lebih brengsek dari orang non-Kristen. Saudara akan disamakan dengan mereka yang tidak percaya. Kalau Anda berkata, loh saya percaya Pak. Percaya itu bertindak. Beriman itu berarti mengenakan hidup seperti kehidupan Tuhan Yesus. Maka dikatakan perlombaan yang diwajibkan memandang Dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan tekun mengabaikan kehinaan memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Sama, kamu juga harus tekun memikul salib. Untuk bisa sungguh-sungguh dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tadi sebenarnya saya mau mengajak satu lagu, saudara. Terus saya rubah. Padahal saya udah bilang sama pemain musik lagu ini. Terus saya rubah sesaat. Tiba-tiba berubah. Sebenarnya saya mau nyanyi lagu ini. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajarku langkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidup. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ada orang berkata, wah khotbahnya Pak Eras menderita melulu. Silahkan deh lu menderita. Dia nggak ngerti maksud menderita di sini apa. Dia pikir kurang makan, kurang minum, nggak punya kendaraan, nggak punya rumah. Ih bodoh bener deh. Kalau aku menderita artinya aku berani untuk menyangkal semua keinginan pribadiku guna mengikuti jejak Tuhan. Soal makan minum dan lain-lain itu nggak usah dipikirkan bro. Tuhan pasti cukupi bro. Punya kita boleh, nggak punya juga boleh. Mestinya punya. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan efektif. Kan gitu saudaraku. Betul saudara? Saya tidak tahu kenapa guru-guru sekolah minggu mengajarkan lagu ini ke anak-anak sekolah minggu. Sehingga anak-anak itu sampai setiap kali, sering kan ya setiap kali itu lagu ini melulu nih. Tapi referennya, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Saya khawatir anak-anak itu gak ngerti loh, tapi udah terlanjur di sini. Coba anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu dari Hobot nyanyi lagu ini pasti hafal rasanya. Kan nyanyiin terus. Nanti jangan-jangan dia pulang ke rumah bilang, Mami, tolong dong bikinin salib. Saya mau pikul tiap hari. Maksudnya salib itu ketika kita menyangkal naluri-naluri manusiawi kita. Manusia itu kan maunya ya punya fasilitas, maunya punya kehormatan, kan begitu.
Nah, kenapa saya menjelaskan ini panjang lebar, saudaraku, yang sebenarnya Anda harus sudah kuasai sebelum masuk ke bagian ini. Kenapa? Karena supaya saudara mendapatkan perbandingan, perbedaan, panggilan untuk umat pilihan dan tempatnya yang sangat istimewa dengan mereka. Kalau tidak tahu perbandingannya, saudara nanti marah loh. Masa ada keselamatan di luar Kristen, Pak? Keselamatan di luar Kristus tidak ada. Jangan berkata kata Pak Eras, ada keselamatan di luar Kristus. Lu ya. Kamu itu loh. Siapa yang pernah bilang ada keselamatan di luar Kristus? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia memperoleh keselamatan. Tidak ada. Juga tidak ada keselamatan di luar Kristen untuk konteks dikembalikan ke rancangan semula. Orang sebaik apapun, bahkan Samuel, Yusuf, Yosua, Daniel juga tidak memiliki keselamatan seperti keselamatan yang kita pahami. Keselamatan yang diperuntukkan bagi orang percaya, yaitu dikembalikannya ke rancangan semula, kembali memiliki kemuliaan Allah yang hilang. Itu hanya pada orang Kristen yang mengenal Injil dan mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, yang tidak mencintai dunia, yang kiblatnya hanya surga, yang rela pikul salib, yang berani mempertaruhkan apapun demi kesempurnaannya. Oke. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus, pasti. Dan tidak ada keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula, menjadi anak-anak Allah yang sah, huios, menemukan kemuliaan Allah yang hilang, segambar dengan Allah, serupa dengan Yesus. Di luar Kristen tidak ada. Itu mutlak. Tetapi kalau bicara apakah ada orang di luar Kristen yang nanti masuk surga, nah itu yang kita persoalkan. Jadi ada dua versi keselamatan, saudaraku. Yang pertama, dikembalikan ke rancangan semula. Menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi anak Allah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Sempurna seperti Bapa. Yang pertama. Yang kedua, menjadi anggota masyarakat. Nah, kalau Alkitab mengatakan ada pemerintahan di dalam kerajaan surga, itu berarti ada yang diperintah. Tapi tolong ya, jangan berkata begini. Dasar otaknya kehormatan melulu, di surga pun mau memerintah. Bukan bro, kita itu setia kepada Tuhan bukan karena upah. Bukan karena upah. Tapi kesetiaan pasti dapat upah bro. Kan saya mau lihat perspektif antara dua versi ini. Jadi jangan berpikir kita itu karena mau dapat upah itu kita ngotot ke surga. Enggak. Aku cuma mau menuruti kehendak Tuhan, dikembalikan ke rancangan semula. Nanti kalau di dalam kerajaannya mau jadi apa juga enggak dipikir lah. Bagaimana aku memenuhi rencana Tuhan dalam hidupku hari ini. Dan di sini kita melihat versi ini. Tapi jangan saudara cuma mendengar satu kalimat. Nanti di sini ada. Mestinya dilengkapi dengan soal surga. Surga itu sudah satu buku seperti ini, saudara. Satu buku seperti ini soal surga. Dan soal malaikat juga seperti ini. Malaikat dan Lucifer. Jadi satu itu penjelasannya. Oke. Dua versi keselamatan ini. Jadi keselamatan versi kedua. Ini orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama. Ayub misalnya. Ya. Yitro, Imam Yitro. Dan banyak lagi saudara. Dan orang-orang saleh di banyak tempat. Ada orang-orang yang boleh masuk dunia akan datang. Semua juga dihakimi menurut perbuatan. Tidak ada penghakiman menurut iman. Iman itu saudaraku sekalian yang kekasih.
bukan hanya membuat orang masuk surga. Iman itu membuat orang masuk keluarga kerajaan. Kalau perbuatan dihakimi bisa membawa orang masuk, dunia akan datang. Kalau masuk surga Anda nggak setuju, ya udah saya ganti. Tetapi iman itu membuat orang menjadi keluarga Allah, menjadi anak Allah, menemukan kemuliaan Allah yang hilang, menemukan kesucian yang sempurna dan keberkenanan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang bicara soal beriman, baik orang Kristen maupun non-Kristen, kita harus ngerti iman itu maksudnya apa. Dan saya khawatir Anda semua juga tidak memahami iman dengan benar. Kalau orang tidak memahami iman dengan benar, maka orang itu akan melihat bahwa kitab Roma berbenturan dengan kitab Yakobus. Kalau di kitab Roma dikatakan orang dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman, Yakobus mengatakan orang dibenarkan bukan karena imannya saja, tapi dengan perbuatan-perbuatannya. Oleh perbuatannya nampak imannya. Loh, kok bisa berbenturan? Nah, ini baru sesi pertama. Kita masuk sesi yang lebih menegangkan, sola gratia. Baik Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus ingat dan ini dicatat, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Katakan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan dalam arti dikembalikan ke rancangan semula, menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Menemukan kemuliaan Allah yang hilang artinya menemukan kembali karakter Allah. Di sini seseorang bisa memiliki divine nature, kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Menjadi anak Allah yang sahuios. Dimuliakan bersama dengan Kristus. Keselamatan seperti ini tidak ada dalam agama manapun. Tidak ada keselamatan seperti ini di luar Kristen. Orang bisa meninggalkan segala sesuatu, bisa hidupnya benar-benar dipandang manusia suci atau saleh. Tidak terikat dunia, tidak terikat perkawinan. Pokoknya sempurna di mata manusia. Tidak akan bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Karena kemuliaan Allah yang hilang hanya ditemukan orang yang dilatih Tuhan Yesus. Yang menerima Roh Kudus yang Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang itu dan yang memiliki Injil. Tetapi bukan berarti di luar Kristen orang masuk neraka. Sebab surga itu adalah sebuah masyarakat. Saya beri saudara sedikit clue yang penting di sini. Bahwa surga itu berkeadaan seperti bumi kita ini. Yang dirancang Tuhan sejak semula sungguh amat baik akan dilaksanakan nanti di dunia yang akan datang. Surga seperti tersembunyi dan rahasia dan Alkitab tidak pernah menjelaskan keadaan surga dengan lengkap. Seakan-akan. Tapi sebenarnya memang demikian. Tidak perlu dijelaskan. Karena sudah sangat jelas. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi inilah menjadi surga. Ini dirancang untuk kekekalan. Artinya tidak dirancang untuk manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa. Rencana Allah adalah kembali menyelamatkan manusia. Dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia kecuali mengutus satu pribadi yang tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus, Allah Anak, yang memikul semua dosa kita. Dan yang menjadi teladan bagi banyak orang yang akan memerintah bersama dengan Dia di kerajaannya nanti. Jadi jangan saudara berpikir bahwa selamat itu hanya terhindar dari api kekal neraka dan diperkenankan masuk surga. Terhindar dari api kekal dan diperkenankan masuk dunia akan datang, itu juga memang keselamatan untuk orang yang tidak menjadi umat pilihan, yang dihakimi menurut perbuatan.
Tuhan Yesus mati untuk semua orang, termasuk untuk mereka yang ada di luar orang-orang Kristen. Jadi ini penting sekali untuk dipahami, saudaraku. Ini di sini bukunya sebenarnya banyak sekali menjelaskan mengenai hal itu, ya saudara. Memang akan mengejutkan bagi saudara yang sudah dari sejak lama pikirannya dipatri bahwa Tuhan Yesus hanya mati untuk sebagian orang. Kalau Tuhan Yesus mati untuk sebagian orang, semua umat di perjanjian lama juga semua mati, saudara. Kenapa? Tidak masuk surga. Darah domba tidak bisa menyucikan. Coba ini semua dipikir baik-baik ya. Kalau Tuhan Yesus mati hanya untuk orang Kristen, Musa mesti masuk neraka. Abraham mesti masuk neraka. Karena dia punya dosa. Nggak ada yang tidak berdosa. Dengan cara apa bisa masuk surga Abraham? Berbuat baik. Kebaikan tidak menyelamatkan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan Allah tidak bisa mengampuni tanpa sarana pengampunan. Sarananya darah Tuhan Yesus. Jadi adalah sangat kacau kalau orang berkata Yesus mati hanya untuk orang Kristen atau sebagian orang. Itu salah sekali. Tuhan Yesus mati untuk semua orang, saudaraku sekalian. Tetapi untuk orang Kristen, tadi sudah saya katakan berulang-ulang dari awal, itu bukan hanya diperkenan masuk dunia akan datang, terhindar dari neraka. Orang Kristen itu harus kembali menjadi manusia seperti rancangan semula Allah. Nah ini yang harus dimengerti. Kalau Tuhan Yesus mati hanya untuk segelintir orang, Musa, Abraham semua masuk neraka. Tidak ada yang masuk surga. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Darah domba tidak bisa menyucikan, bro. Darah Yesus itu tidak bisa, darah domba nggak bisa menyucikan, hanya darah Yesus maksud saya. Hanya darah Yesus yang menyucikan. Darah domba tidak bisa menyucikan. Salib ini, hanya salib yang bisa menghapus dosa dunia. Dosa Adam sampai dosa manusia terakhir, saudaraku. Sedangkan domba, sorry, ini seperti babi. Tapi saudara kan belum lihat. Masuk babi keriting. Wah, babi juga ya. Moncongnya itu loh. Nah, agak pesek biasanya. Emang dasar cunyuk juga ya. Nah. Seperti anjing golden. Ini maksudnya domba. Biar supaya nggak salah lihat ya. Domba ini darahnya tidak bisa menyucikan. Ini darah Yesus yang menyucikan. Jadi salib ini untuk semua orang, bro. Dengan adanya salib, maka manusia manapun juga bisa diangkat. Dosa dunia diangkat. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini menghapus itu ini. Airo. Ya. Airo. Mengangkat. Jadi semua dosa manusia diangkat. Makanya kalau sampai Tuhan Yesus gagal mengangkat dosa dunia, Henok, Musa, Elia turun, tidak boleh dari sana. Apa dasarnya Musa, Elia, Henok bisa diangkat? Semua berdosa loh. Tetapi Allah in advance mengangkat 3 orang ini. Makanya Musa turun kan sama Elia bicara-bicara dengan Tuhan Yesus sebelum ke kayu salib. Itu membicarakan, kata Alkitab loh, membicarakan kematiannya di kayu salib. Mungkin ya, percakapan itu begini, mungkin ya, nanti kita tanya ya. Kamu ya, ayo kamu bisa.
Wah tapi berat loh. Ini kan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu tahu bahwa yang memerintah dunia ini sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala itu Allah anak ini. Mika pasal 5, 1 dan 2 itu. Jadi ketika Allah turun bicara dengan Abraham, itu Tuhan Yesus. Melkisedek itu Tuhan Yesus. 2 malaikat yang ke kota Sodom Gomora itu malaikat. Jangan, oh itu Allah Bapa yang ngomong. Situ Anak dan Roh Kudus. Enggak begitu, Roh Kudus itu roh. Allah Bapa juga roh yang menyimpan berjuta misteri. Yang punya segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus yang bersahabat dengan Abraham, bersahabat dengan Musa, bersahabat dengan Elia. Maka pada waktu di atas gunung itu, mereka bercakap-cakap. Ayo, kamu bisa. Ya aku, tapi berat ini. Aduh berat. Berat. Sampai Tuhan Yesus kan di Taman Getsemane berkata, jika boleh cawan ini lalu. Tapi Tuhan bisa, kata Musa. Tapi Tuhan bisa. Elia, iya Tuhan bisa. Tapi berat. Waduh, kalau Tuhan gak bisa, kata Elia, kita semua suruh turun dari surga. Darah domba gak bisa menyucikan kami. Maka semua orang mati juga ditawan di Hades. Tuhan lihat itu semua juga ditawan di Hades. Nanti kalau Tuhan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, Tuhan bisa turun memproklamirkan, kerukso. Memberitakan Injil kepada orang mati itu kerukso, to proclaim. Ayo, aku sudah mati di kayu salib. Ayo semua, mana orang-orang saleh? Bisa dibangkitkan, artinya dipindahkan ke Hades yang nyaman, ke Firdaus. Dan tamu pertama yang ke Firdaus, orang perjanjian baru, itu adalah penjahat di samping salib Tuhan. Nah Yohanes itu terbesar dari semua orang di perjanjian lama. Kenapa? Karena dia melihat berita salib itu. Tapi dia terkecil bagi orang zaman baru. Kenapa? Tuhan belum mati di salib, dia sudah mati. Jadi sebelah begini badannya. Itu maksudnya. Jadi kalau ini Yohanes ya saudaraku. Ya udah kasih jenggot ya. Jambang juga. Tapi mukanya imut-imut ya. Yohanes itu di sebelah gini nih, di belah ini. Jadi sebelah ke PL, sebelah ke PB. Dia melihat perjanjian lama. Dia juga melihat Tuhan Yesus, tapi mati sebelum Tuhan bangkit. Nah penjahat itulah yang melihat Tuhan Yesus disalib. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi pada waktu orang mati, orang saleh dibangkitkan, si penjahat ikut. Mungkin Abraham nanya, siapa nih? Zaman kita nggak ada ini orang. Ini nggak termasuk orang saleh ini. Mukanya ketahuan beda loh. Terus Tuhan bilang, begini sahabat. Iya ya Tuhan, ini orang pertama yang masuk Firdaus. Dia disalib pertama dengan aku. Terus orang ini bilang, betul. 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 Betul Tuhan, betul. Betul Om. Ini manggil Abraham, betul tulang. Enggak ya? Oh betul opung. Gitu saudaraku. Jadi ini yang orang pertama. Darah domba tidak bisa menyucikan. Jadi kita itu nggak ngerti kalau teolog-teolog berkata Yesus hanya mati untuk sebagian orang. Kacau bener. Lalu bagaimana dengan cara apa umat perjanjian lama masuk surga? Nuh, Abraham, Musa, Elia, dengan cara apa?